Kritikan soal penggunaan hak veto di PBB kembali dibahas dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura meminta PBB menghapus hak veto yang hanya dimiliki oleh 5 negara. Ya, hak veto dinilai kerap disalahgunakan untuk perdamaian suatu konflik utamanya di Gaza. Palestina sudah diakui 150 negara. 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB bahkan sudah mengakui negara Palestina. Tapi satu negara Amerika Serikat sampai sekarang belum mengakui adanya negara Palestina. Dewan Keamanan Tetap PBB beranggotakan 5 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok memiliki hak veto. Jika salah satu negara menolak, rekomendasi itu bisa gagal. Faktanya, Amerika Serikat sudah puluhan kali menggunakan hak veto untuk menggagalkan perdamaian ataupun gencatan senjata di Gaza. Dan itu pula lah yang menjadi penghalang Palestina menjadi anggota penuh PBB selama ini. Bayangkan, suara ratusan negara bisa gugur hanya dengan satu suara negara pemegang hak veto. Berangkat dari itulah 2 negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia dan Singapura, bersuara lantang di sidang umum PBB. 2 negara jiran itu meminta PBB untuk menghapus atau membatasi penggunaan hak veto. Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan PBB harus relevan dalam mengatasi tantangan global, terutama masalah Palestina yang sudah berlangsung lama. Salah satu yang perlu dirubah adalah kebutuhan untuk membatasi hak veto jika tidak bisa menghapus hak veto itu. Of the Security Council to fulfill the will of General Assembly must be met with strong resistance. We must continue to demand accountability from the permanent members of the United Nations Security Council through Resolution 76/272, or probably known as the Veto Initiative. And we must pursue results through Resolution 377A, that is Uniting for Peace. No more shall we quietly accept the dismissal of our collective voice. We must question and challenge the veto. Seirama dengan Malaysia, Singapura juga menyuarakan hal yang sama. Selain meminta penggunaan hak veto dibatasi, Menteri Luar Negeri Singapura turut bersuara tentang reformasi di tubuh PBB karena dunia kini sudah berubah. Just as the world has changed dramatically in the last 80 years, it is also clear that the UN needs to reform to be fit for purpose for the next stretch. We need a more representative and a more inclusive UN that reflects current realities. The UN Charter confers on the UN Security Council the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It clearly needs reform to better fulfill this mandate. The increasing, and if I may add, cynical use of vetoes by the P5 must be constrained. And the wider UN membership must reach agreement on how this veto is to be exercised in the future. Sejak PBB lahir 80 tahun yang lalu, hak veto sudah digunakan lebih dari 300 kali. Yang paling banyak negara yang menggunakannya adalah Amerika Serikat saat memveto konflik Israel dan Palestina. Selain itu, sejumlah negara seperti Rusia dan China turut menggunakan hak veto saat konflik di Suriah. Saat perang Rusia dan Ukraina, hak veto memicu perpecahan di negara barat. Jika hak veto terus digunakan, bagaimana perdamaian di suatu daerah konflik bisa diselesaikan? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.